Propam Polres ini kan belum memeriksa secara keseluruhan. Artinya ada pelapor, ada terlapor, dan juga ada saksi-saksi. Nah ini kenapa sedini itu Polres menyampaikan statement itu gitu, ya. Jadi maksud kami seharusnya itu tidak secepat itu begitulah. Karena sorenya baru diperiksa, malam langsung kompres kan begitu. Langsung bilang tidak ada bukti. Ini menurut kami terlalu cepat juga begitu. Ya, terkait hal tersebut kami dari si Propam sudah memanggil ya, karena kaitan tadi katanya ada oknum penyidik itu, kami sudah memanggil dan memeriksa oknum tersebut ya, sudah kita lakukan pemeriksaan bahwa ya setelah dilakukan pemeriksaan membaca di beberapa media terkait keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Kasih Propam. Jadi begini, tentu kami selaku kuasa hukum dari KFA merasa ada keberatan terhadap apa yang sudah disampaikan tersebut ini. Poin pertama itu mengenai belum atau tidak ditemukannya bukti terkait pemerasan dan penganiayaan. Ini kan begini, Propam Polres ini kan belum memeriksa secara keseluruhan. Artinya ada pelapor, ada terlapor, dan juga ada saksi-saksi. Nah ini kenapa sedini itu Polres menyampaikan statement itu gitu, ya. Jadi maksud kami seharusnya itu tidak secepat itu begitulah. Karena sorenya baru diperiksa, malam langsung kompres kan begitu. Langsung bilang tidak ada bukti. Ini menurut kami terlalu cepat juga begitu. Kemudian di situ juga ada disebutkan tidak ada dianiaya, kan begitu kan? Bersih badannya begitu. Jadi memang dalam pengaduan klien kami ini, ya, ini kan disebutkan diduga dianiaya. Indikasinya jelas. Kita di sini disebutkan bagian pipi sebelah kanan itu bengkak, bagian kening sebelah kiri itu ada benjol, bagian pergelangan tangan ada luka, lecet, kedua lengan bagian bawah luka dan bengkak. Nah, ini kan setelah peristiwa itu, ya, setelah peristiwa penangkapan di tanggal 7, terhitung sampai kompres semalam itu kan sudah ada jangka waktu yang cukup lama. Jadi memungkinkan saja bahwasanya luka bengkak itu sudah susut begitu. Jadi itu juga harus diperhatikan begitu. Nah, kemudian mengenai tidak ada ditembak kata Kasih Propam. Di dalam pengaduan kita ini, kita nggak ada bilang ditembak. Yang ada itu adalah klien kami dimintai sejumlah uang supaya tidak ditembak. Jadi bukan ditembak, itu kan keliru gitu kan. Jadi nggak perlu Polres membuktikan mana bukti tembakan yang memang nggak ditembak kan begitu kan. Kemudian juga mengenai surat perintah penangkapan dan penahanan ya, ini juga hal yang keliru menurut kita gitu kan. Jadi melalui keterangan Kapolsek itu jangan juga melalui konfres itu justru memperkeruh suasana begitu kan. Tinggal tunjukkan aja begitu. Kalau memang betul ada diterima, tanggal berapa diterima kan begitu. Seharusnya kan secara administratif ada ekspedisi pengiriman surat. Kalau kita baca, misalkan kami mengutip dari Kompas itu, hasil dari konferensi pers malam, Kapolsek itu menyebutkan sudah ada suratnya dalam surat 1x24 jam. Kita nggak mempermasalahkan suratnya atau ada atau tidak. Yang kita permasalahkan adalah diberikan atau tidak kan begitu. Jadi kalau surat itu ada di Polsek tapi nggak diberikan kepada keluarga bentuk tembusan, itu yang jadi masalah. Kalau suratnya ada ya terserah, itu kan suratnya mereka. Jadi seberapa sulit mengeluarkan surat begitu, bisa saja dibuat-buat kan begitu. Kita duga ya, bisa saja dibuat-buat. Tapi pertanyaannya diterima itu kapan gitu. Kalau dibilang klien kami nggak ada di rumah, klien kami ada di rumah, cuma nggak setiap saat, karena dia pun khawatir sering ada yang jumpai kan begitu. Jadi wajar saja begitu. Nah kemudian poin terakhir lagi ada yang mau kami sikapi
Di situ disebutkan klien kami yang aktif menjumpai penyidik. Ya, jadi secara logika saja yang harus dipahami adalah klien kami betul ada menghubungi penyidik. Itu kami akui. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab kenapa klien kami harus menemui penyidik? Di sini jelas karena di awal itu ada permintaan sejumlah uang, dan kalau uang itu nggak ada, suaminya akan ditembak dengan bahasa ditempel saat itu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu wajar klien kami mencari tahu, menghubungi, meminta bantuan ya supaya jangan ditembak, kan begitu. Jadi wajar itu menurut kami kalau misalkan dijumpai gitu kan, bahkan dihubungi begitu. Kemudian terhadap aktif untuk meminta keringanan hukuman, ini kan jelas ya, itu juga lahir karena ada permintaan sejumlah uang dari oknum yang kita sebutlah saat itu namanya KS lah ya. Jadi KS ini kan ada minta sejumlah uang yang ditujukan untuk menghapus barang bukti dan juga nantinya akan membantu untuk menyelesaikan hukuman. Jadi atas dasar itulah sebenarnya klien kami menghubungi mereka untuk meminta keringanan itu. Jadi kan wajar saja begitu. Tapi yang paling penting harus diketahui adalah permintaan dari polisi lah terlebih dahulu kepada klien kami. Itu jelas. Permintaan sejumlah uang supaya nggak ditembak, kemudian permintaan sejumlah uang untuk penghapusan barang bukti dan peringanan hukuman begitu. Jadi mungkin itu poin. Bisa kita ketemu, tapi kalau bisa kita berdua. Ada yang saya nggak ada di Baras, memang nggak ada di Baras. Baru nggak lama ada dalam beberapa ketemu, saya bilang gitu ya, Bu kalau mau ke kantor, ternyata ada kantornya langsung. Besoknya memang ada Fendi. Kurang lebih berapa? Kurang lebih baru sekarang saya SMS ya, telepon beberapa kali. Oke, silakan. Berapa kali kakak menghubungi penyidik?